Perkenalkan, saya Agatha Feby Seventina, NIM F1C2190049. Saya dari kelompok 7 dengan dua anggota lainnya, yaitu Ajeng Kusumaningtyas F1C21905 dan Meli Kristina Borutorus dengan NIM F1C21917. Saya di sini akan membahas tentang metode simplex bersama dengan rekan-rekan saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh maksimumkan Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 dengan kendala x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 2, dan 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 8, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 lebih kecil sama dengan 3. Dengan bentuk umum, x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, mengubah bentuk umum ke bentuk baku. Maksimumkan Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s, atau Z dikurang 8x1 dikurang 9x2 dikurang 4x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 sama dengan 0. Dengan kendala x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah s1 sama dengan 2, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah s2 sama dengan 3, 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah s3 sama dengan 8. Maka bentuk bakunya x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih besar sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaiannya: periksa apakah tabel layak atau tidak. Kelayakan tabel simplex dilihat dari solusi atau nilai kanan. Jika solusi ada yang bernilai negatif, maka tabel tidak layak. Bisa dilihat di tabel sini. Variabel basisnya ada Z, S1, S2, dan S3, di mana nilai Z min 8, min 9, min 4, 0, 0, 0, dengan nilai kanannya 0. S1, 1, 1, 2, 1, 0, 0, dengan nilai kanan 2, dan S2, 2, 3, 4, 0, 1, 0, dengan nilai kanannya 3, S3, 7, 6, 2, 0, 0, 1 dengan nilai kanan 8. Bisa kita lihat di nilai kanan tidak ditemukan nilai negatif. Maka tabel ini layak dan akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya, Meli Kristina Borutorus. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menentukan kolom pivot dan baris pivot. Yang pertama itu menentukan kolom pivot. Langkah-langkah untuk menyelesaikannya yaitu penentuan kolom pivot dilihat dari koefisien fungsi tujuan. Dan yang kedua itu, jika tujuan maksimasi, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien paling negatif. Seperti kita lihat di sini, yang paling negatif yaitu min 9 pada kolom X2. Dan untuk menentukan baris pivotnya yaitu baris pivot ditentukan setelah membagi nilai solusi dengan nilai kolom pivot yang bersesuaian. Baris pivot adalah baris dengan rasio pembagi terkecil. Bisa kita lihat di sini pembagi rasionya yang paling kecil yaitu 1 yang di dalam baris S2. Sehingga kolom pivotnya yaitu X2 dan baris pivotnya yaitu S2. Dan baris kedua merupakan baris pivot karena memiliki nilai rasio terkecil. Dan yang kedua, menentukan elemen pivot. Elemen pivot merupakan nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot
Nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot bisa terlihat bahwa 3 merupakan perpotongan antara baris X1 dan baris X2 dan kolom X2. Bisa kita lihat perpotongannya, yaitu nilainya 3. S2 merupakan variabel keluar dan 3 merupakan elemen pivotnya. Dan yang ketiga, bentuk tabel simplex baru. S2, karena S2 merupakan variabel keluar, maka diganti dengan nilai X2. Untuk menentukan nilai pada variabel X2 diperoleh dari baris pivot dibagi elemen pivot. Bisa kita tengok dibagi di sini kan nilai paling negatifnya min 9, paling 1 negatif 9. Jadi dibagi semua dengan negatif 9. Sehingga pada baris X2 semua anggota dibagi 3 karena elemen pivot. Sampai pada kolom NK. Untuk menentukan baris Z dilakukan pengurangan pada tabel awal dikurang angka pada kolom pivot dikali angka pada baris pivot baru. Sebagai contohnya itu, nilai pada baris Z dikurangin min 9 dikali angka pada baris pivot baru, sehingga diperoleh nilai Z baru. Seperti kita lihat, sehingga nilai Z nya sudah berubah. Z barunya itu sehingga min 2, 0, 8, 0, 3, 0, 9. Begitu seterusnya. Sehingga bisa dirumuskan pengurangan angka pada tabel awal dikurang angka pada kolom pivot dikali angka pada baris pivot baru. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penentuan kolom pivot. Kenapa dilakukan kembali penentuan kolom pivot? Karena pada nilai Z pada baris sebelumnya itu masih terdapat nilai negatif. Sedangkan fokus kita yaitu untuk memaksimalisasi di mana tabel sudah dikatakan optimal jika nilai semua pada baris Z bernilai positif atau 0. Sedangkan pada baris sebelumnya nilai Z masih terdapat nilai negatif. Maka dari itu dibentuk lagi penentuan kolom pivot sama seperti sebelumnya. Untuk menentukan kolom pivot untuk menentukan kolom pivot itu terletak pada kolom X1, sehingga kolom X1 dikatakan sebagai kolom pivot dan X1 dikatakan sebagai variabel masuk. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan baris pivot. Sama seperti sebelumnya, kita harus menghitung nilai rasionya terlebih dahulu untuk tiap baris. Pada kasus ini dapat dilihat nilai rasionya. Nilai yang paling kecil terletak pada baris S3, sehingga baris S3 dikatakan sebagai baris pivot dan juga dikatakan sebagai variabel keluar. Langkah selanjutnya yaitu menentukan elemen pivot, yang mana elemen pivot merupakan perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Dapat terlihat di sini bahwa elemen dari kolom pivot dan baris pivot yaitu 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan tabel simplex baru. Sama seperti sebelumnya, untuk menentukan tabel simplex baru dibentuk dengan pertama kali menghitung nilai baris pivot baru. Yang kedua, baris pivot baru adalah baris pivot lama dibagi dengan elemen pivot. Yang ketiga, baris pivot baru nilainya merupakan pengurangan nilai kolom pivot baris yang bersangkutan dikali baris pivot baru dalam satu kolom terhadap baris lamanya yang terletak pada kolom tersebut.
pada tabel simplex baru, kita akan menghitung nilai S3 karena S3 merupakan baris pivot. Untuk menentukan nilai S3, nilai pada baris S3 sebelumnya dibagi dengan elemen pivot, yaitu 3 dibagi 3 sama dengan 1, dan selanjutnya sampai nilai kanan, sehingga didapatkan nilai X1 1 0 min 2 0 min 2 per 3 1 per 3 dan 2 per 3. Untuk selanjutnya kita akan mengisi baris pada kolom X2 sama seperti sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai X1 kolom X1 itu dilakukan dengan cara pengurangan angka pada tabel awal dikurang angka pada kolom pivot dikali angka pada baris pivot baru. Nilai pada nilai S2 sebelumnya yaitu 2 per 3 dikurang nilai kolom pivot tersebut 2 per 3 dikali dengan baris pivot baru yaitu 1, sehingga didapat peroleh nilainya 0. Begitu juga selanjutnya untuk menghitung baris pada masing-masing variabel. Setelah semua angka hasil didapat, kita lihat apakah tabel sudah optimum. Dapat terlihat pada baris Z sudah tidak ada lagi nilai negatif. Ternyata pada baris Z sudah tidak memiliki nilai negatif, yang berarti tabel dapat dikatakan optimum. Jika tabel sudah optimum, kita dapat lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk membaca tabel simplex ini, X1 sama dengan 2 per 3, X2 sama dengan 5 per 9, X3 sama dengan 0, Z sama dengan 31 per 3. Yang artinya untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 31 per 3, maka perusahaan sebaiknya menghasilkan produk 1 sebesar 2 per 3 unit dan produk kedua sebesar 55 per 9 unit. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.